Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Siti Saadah dari kelompok 5 Pendidikan Hukum yang beranggotakan saya sendiri Wulan Siti Saadah, ada Alifa Nur Samsi Al-Hakiki, Dinda Saskia, Ermaya Sukmawarti, dan Prilly Nisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penelitian dan kajian teori dari penelitian ini. Nah, yang pertama di sini ada lokus atau tempat penelitian, di mana dalam penelitian kali ini kita bertempat di platform media sosial. Lalu yang kedua ada sasaran yang dikaji atau objek yang dikaji dalam penelitian kali ini adalah arisan iPhone yang digagas oleh Dea Anissa. Yang ketiga ada fokus penelitian, lebih ke jaminan hukum dari arisan online itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan program. Yang pertama, kita mencari masalah yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua ada menentukan judul penelitian. Yang ketiga, mencari informasi terkait arisan online yang dijelaskan sebagai bahan dari kajian kelompok. Lalu yang keempat ada menentukan sasaran penelitian. Yang kelima, mencari objek kajian dengan survei lapangan. Lalu yang keenam, mencari narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh kelompok. Dan yang terakhir adalah sosialisasi. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kajian teori dari penelitian kali ini. Ubi Societas, IBIUS, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum dan masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai norma-norma perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sekarang dengan kemajuan zaman, pada era globalisasi kali ini membuat kebutuhan masyarakat semakin berkembang, seperti kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini di kelompok 5 kita membahas mengenai penipuan arisan online. Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi. Di antara mereka, undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Namun, dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, arisan yang semulanya dilakukan secara langsung dapat dilakukan secara online. Nah, arisan online dilakukan tanpa bertemu langsung dengan pengelola arisan. Pada saat pengelolaan arisan tersebut diundi, lalu dilakukan secara online melalui media elektronik. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif dari kemajuan online. Namun, terdapat pula dampak negatif dari arisan online itu sendiri, yakni banyaknya penipuan berkedok arisan online. Terima kasih atas penjelasannya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilly Nisa Nur Aina dengan NIM 1801683 akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya. Adapun contoh kasus dari arisan online ini dengan judul artikel berita berkedok arisan online, tersangka tipu warga Magelang hingga 300 juta rupiah. Polres Magelang menangkap tersangka penipuan berkedok arisan online karena telah merugikan anggota arisan hingga 300 juta rupiah. Kasus penipuan berkedok arisan online itu terungkap setelah menerima laporan dari para korban. Peserta arisan online bernama Arisan Menurun by Eci itu kebanyakan adalah perempuan. Adapun kerugian yang telah didapatkan oleh para korbannya ini yaitu sebesar 300 juta rupiah. Adapun janji yang telah ditawarkan oleh Arisan Menurun by Eci adalah menawarkan investasi melalui media sosial Instagram.
Kejadian ini bermula pada bulan Desember tahun 2019 dengan menggunakan berbagai macam model dan bentuk arisan di media sosial. Sejumlah orang yang mulai tertarik kemudian menghubungi tersangka. Pada tahap awal, para korban memperoleh keuntungan seperti yang telah dijanjikan oleh tersangka. Namun, sejak Januari 2021, para korban arisan ini mulai tidak mendapatkan imbal atau pencairan dari hasil arisan online ini. Tersangka juga mulai susah dihubungi hingga akhirnya para korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Saat ini, tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lambat 4 tahun penjara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kajian yuridis dan pertanggungjawaban hukum penipuan arisan online. Sistem pembuktian dalam kasus penipuan arisan online ini memang sulit untuk dibuktikan karena lemahnya regulasi pengaturan membuat kasus ini semakin marak terjadi. Berbagai situs yang dijadikan tempat penipuan arisan online ini sulit untuk ditemukan polisi, sehingga dalam pengumpulan buktinya pun memerlukan pihak-pihak yang kompeten dalam bidangnya. Perbuatan penipuan arisan online ini termasuk ke dalam hukum pidana. Dalam konsep hukum pidana, pertanggungjawaban merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila dalam perbuatan pidananya tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sehingga menurut pandangan masyarakat seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan hukum pidana dan dijatuhi sanksi hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana pada pelaku penipuan arisan online ini dapat mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini mengatur segala kejahatan yang termasuk ke dalam cybercrime. Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang ITE terhadap pelaku penipuan arisan online ini mengacu pada subjek hukum perseorangan. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1, di mana unsur-unsur yang harus terpenuhi ialah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun sanksi yang mengatur penipuan arisan online ini sesuai dalam pasal 45 ayat 2. Yang pertama, unsur setiap orang mengacu pada subjek hukum yang harus memiliki syarat-syarat sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau memiliki kemampuan pertanggungjawaban. Yang kedua, unsur dengan sengaja mengacu pada dolus atau kesengajaan dan culpa atau kealpaan. Artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan pidana penipuan arisan online ini harus didasari oleh kesengajaan, dan penipuan arisan online ini dikategorikan sebagai kesengajaan yang memiliki maksud atau tujuan. Yang ketiga, unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengacu pada perbuatan melawan hukum di mana unsur ini harus dapat dibuktikan di persidangan melalui fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti. Dan yang terakhir, unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen, mengacu pada fakta bahwa bukti dari para korban yang melapor yang telah memiliki kerugian secara material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifanu Samsi Al-Kiki, NIM 1806645. Di sini saya akan memaparkan mengenai pelindungan hukum terhadap korban penipuan arisan online. Yang sebenarnya aturan hukumnya sudah ada, namun masih belum memadai. Selain ganti rugi, proses peradilan harus diperhatikan oleh penegak hukum. Pelaksanaan pelindungan dapat dilakukan dengan dua model pengaturan, yaitu hak model prosedural dan model layanan. Putusan nomor 1302/PIT.B/2015 BD dan putusan nomor 1513/PIT.B/2012/PNJKT tentang tindak pidana penipuan online. Perlindungan yang dapat diperoleh
oleh pihak yang dirugikan ialah berupa ganti rugi atau adanya itikat baik dari pihak yang melakukan pelanggaran isi perjanjian. Pertanggungjawaban yang didapatkan oleh anggota arisan seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian, yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Saskia Litvana Putri dengan NIM 1807756. Di sini saya akan menjelaskan solusi dan perbandingan dengan negara lain. Lalu selanjutnya ada beberapa solusi, yaitu yang pertama, perlu berhati-hati dalam memilih jenis arisan online dan perlu diusahakan untuk tidak memilih jenis arisan online. Yang kedua, yaitu cari tahu terlebih dahulu sistem arisannya seperti apa. Yang ketiga, lalu mengenal identitas pemilik arisan tersebut. Yang keempat, lalu jangan mau diiming-imingi keuntungan besar. Yang kelima, berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu selanjutnya ada perbandingan dengan negara lain, yaitu penipuan arisan online di Malaysia. Menyadur World of Buzz, menurut Kepala Departemen Investigasi Kejahatan Komersial Melaka, Sudraraja, sebuah nomor ditemukan di sebuah situs web yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu warga Malaysia yang menjadi korban penipuan. Dia mengatakan jumlahnya belum dicatat di situs web, tetapi dikaitkan dengan kasus penipuan yang melibatkan seorang wanita dari Melaka. Menurut laporan World Buzz, total kerugian yang diderita oleh wanita tersebut menyentuh angka 774,430 ringgit atau sekitar 2,6 miliar. Adapun perlindungan hukum yang diterima oleh korban ialah sesuai dengan pasal 420 KUHP tentang penipuan yang dapat menjebloskan pelaku 10 tahun penjara, cambuk atau denda. Lalu perbandingan hukumnya yaitu peraturan tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP di Indonesia dan pasal 415 KUHP Malaysia. Dalam KUHP Indonesia diatur dalam bab 25 yang terdiri dari 22 pasal, yakni pasal 378 sampai dengan pasal 395 tindak pidana penipuan dan dalam KUHP Indonesia. Dalam membedakan unsur-unsur penipuan yang dilakukan yakni unsur objek kejahatan atau sebuah benda milik orang lain, sedangkan KUHP Malaysia diatur dalam bab 15 yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 415 sampai dengan pasal 420 KUHP Malaysia. Lalu persamaan tindak pidana penipuan antara Indonesia dan Malaysia yaitu sama-sama merupakan delik aduan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilarang dalam perundang-undangan, yaitu penipuan. Sedangkan perbedaannya yaitu adanya ancaman sanksi pidana penjara dan denda bagi KUHP Indonesia. Sedangkan bagi KUHP Malaysia yaitu pidana penjara dan hukuman cambuk sebanyak 12 pukulan cambuk. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.